Shalom, ketemu lagi di doa pagi. Pagi ini kita mau datang yuk dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita disiplin rohani kita untuk mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan rohani yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita datang memuji menyembah Dia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu Tuhan, ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kan kami sembah Engkau, ku sembah Kau. Oh Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, oh, kami rindu menyembah-Mu. Oh, biar yang segala yang bernafas menyembah.
Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawat setiap kami, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhi setiap hati kami, Roh Kudus, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu, kan kami sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku, Segenap hati setiap hati kami Tuhan, dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ini hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Mari sebelum kita dengar firman, kita angkat hati kita berbahasa roh. Bangun manusia roh kita sejenak. Kona rahabaya syakana rahabaya si. Kona rahabaya syakana rahanara mana maramana 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 marabaya si. Kona ramana maramana 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 mararamaya si. Inara maramana 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 mararamaya syakana rama mararabaya si. Mari bangun manusia roh kita. Jadi kuat. Kona ramaya syakana rama ramana, mengatasi setiap kelemahan, mengatasi setiap pergumulan, tantangan, keputusasaan. Kona ramaya syakana rama ramana maramana mararamaya si. Kinara maramana 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 maramaya si. Inara maramana 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 si. Kinara maramana 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 maramaya si. Konara maramana 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 hira orada baya syakana maramana 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 maramaya si. Konara maya syakana maramana 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 maramaya si. Kinara maramana 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 maramaya si. Tuhan, segarkan kami pagi ini, kuatkan kami, bangun kami, dan beri kami kemenangan. Kami percaya ini hari-hari di mana Kau sangat rindu memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kami. Dan kami percaya menjadi hari-hari di mana kami bisa memuliakan nama-Mu. Lewat semua kesaksian hidup kami, ada banyak sekali kemenangan, ada banyak sekali promosi, ada banyak sekali berkat-berkat yang Kau ingin berikan kepada setiap kami. Berkejalah Roh Kudus dan biarkan Kau mengurapi doa pagi kami dan datanglah kerajaan-Mu.
Kami mau siapkan hati kami, dengarkan firman, dan biar Kau bicara kepada kami. Yang siap dengar firman katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, tema saya pagi ini adalah berbahasa roh. Berbahasa roh adalah kunci membuka harta rohani. Wow. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang kuat, kita mau jadi orang Kristen yang berkemenangan, kita harus punya disiplin rohani ya, membangun kerohanian kita, dan tentunya bukan cuma berbahasa roh, tapi pagi ini saya mau ngomong ada disiplin rohani, ada waktu-waktu di mana kita harus buat komitmen, disiplin untuk berpuasa. Kita yang tentukan setiap minggu harus ada puasa, lalu mungkin sebulan juga kita bisa ngambil, ada orang di awal ambil puasa 3 hari atau ada orang yang mengambil setiap minggu itu ada 1 hari mungkin ambil 2 hari. Lalu juga salah satunya adalah kita datang berdoa, memuji, menyembah dan baca firman, itu adalah kunci untuk membangun rohani kita. Tapi pagi ini saya mau sampaikan tentang bahasa roh adalah kunci untuk kita mendapatkan membuka harta rohani. Dan itu luar biasa ya. Kita buka di dalam firman dulu yuk. Pertama-tama 1 Korintus 14 ayat 2. Berbahasa roh itu kunci doa. Ya, kunci membuka semua harta rohani. Itu adalah melalui berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Wow. Jadi menurut saya semua doa itu dibuka oleh kunci yang namanya berbahasa roh. Roma 8, 26, 27 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tapi roh sendiri yang berdoa, untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang meneliti hati nurani mengetahui bahwa maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tidak seorang pun kita ini bisa berdoa sebenarnya. Tapi berbahasa roh itu sangat membantu. Saya sendiri belajar ya ketika saya benar-benar mendisiplinkan diri saya untuk setiap hari membangun kehidupan manusia roh saya dengan berbahasa roh. Maka saya merasakan ada begitu banyak kunci doa itu dibuka. Ada banyak perbendaharaan di surga yang gak pernah saya bisa lakukan sebelumnya. Itu terbuka. Jadi semua kuasa, akses tentang kita membuka semua karunia Roh Kudus itu dimulai daripada berbahasa roh. Dikatakan bahasa roh itu adalah doa rahasia kita kepada Allah. Gak satu orang pun yang mengerti. Waktu kita berbahasa roh kita sedang bercakap-cakap kepada Allah. Kita sedang mendownload pikiran Tuhan, kita sedang mendownload semua kekuatan Tuhan, kita sedang mendownload semua rahasia yang ada di surga. Dan orang yang tidak mengerti ini maka dia gak pernah mendapat penyingkapan dari surga. Apa itu karunia Roh Kudus? Ada banyak sekali. Ada hikmat, ada marifat, ada karunia iman, dan ada begitu banyak kekayaan rohani yang sebelumnya kita gak bisa lakukan. Kita bisa alami ketika kita rajin sekali untuk kita datang dan membangun manusia roh kita dengan berbahasa roh. Doa rahasia dengan Tuhan ini juga dimulai dengan doa waktu kita punya keintiman dengan Tuhan. Itu doa rahasia. Kita hanya dengan Allah dan gak satu orang pun bisa mendengar apa yang kita bicarakan dengan Tuhan lewat bahasa roh. Tapi bahasa roh ini powerful. Nah, saya merasa ada banyak orang Kristen yang tidak bisa akses kekayaan surga karena memang dia tidak punya disiplin untuk dia berbahasa roh setiap hari. Jadi minim sekali dan dia nggak punya kekuatan untuk melakukan banyak hal dengan kekuatan manusia supernya, manusia rohaninya. Hanya ketika kita bisa membangun manusia roh kita maka banyak sekali kekayaan surga yang tidak pernah kita lakukan sebelum kita bisa lakukan tiba-tiba waktu kita dengan rajin duduk berbahasa roh, kita punya disiplin rohani, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang jauh daripada yang kita pikirkan. Jadi saya percaya di bagian pertama ini saya nggak mau panjang-panjang, saya cuma mau bagikan pada kita. Kalau Anda sukar sekali berdoa, masuklah dalam kunci doa berbahasa roh. Berbahasa roh, ketika kita udah penuh Roh Kudus dan sepertinya kita nggak ngerti ngomong apa sih nih. Ya ngomong aja, kita sedang berbicara kepada Allah. Dan nanti Roh Kudus sendiri akan menyatakan kepada Allah keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan tersembunyi dan membawanya kepada Allah. Jadi ada begitu banyak doa syafaat yang saya lakukan juga lewat doa berbahasa roh. Dan ada banyak sekali jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada setiap kita waktu kita bisa melakukan itu. Itu poin pertama. Poin kedua, berbahasa roh kunci membangun manusia roh untuk mengalami kemenangan.
Oke, manusia roh kita itu nggak otomatis menjadi kuat ya. Jadi kita harus membangunnya. Waktu kita sebelum jadi orang percaya, kita kan manusia roh kita ini mati. Nah, waktu kita masuk dibaptis, kita dipenuhi Roh Kudus, bukan cuma dipenuhi tapi kita harus membangunnya. Membangunnya lewat kita berdoa dalam roh. Nah, 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Su rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya, dalam bahasa Inggris draw strength, menarik kekuatan Tuhan, menarik kuasa Tuhan. Nah, saya mau katakan ketika Daud di dalam sebuah pergumulan tekanan yang sangat luar biasa. Ini enggak mudah, dia datang ke kota Siklak. Dia melihat bagaimana kota itu terbakar dan istri anak-anaknya ditawan. Lalu juga rakyatnya juga mengalami hal yang sama. Dan hari itu rakyat juga sangat pedih hati dikatakan dengan Daud sama-sama. Dan mereka bahkan mau melempari Daud dengan batu. Nah, posisi Daud hari itu tidaklah mudah gitu ya. Nah, saya mau katakan gitu, hari itu jiwa Daud sangat tertekan dikatakan. Dia sangat terjepit dan saya mau katakan kita adalah manusia roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, jiwa ini ada di tengah-tengah antara roh dan tubuh. Nah, jiwa kita sangat rapuh. Ketika kita menghadapi tantangan, kita mengalami sebuah tekanan. Setelah jiwa kita itu seringkali menjadi orang yang mudah sekali putus asa. Kita mudah sekali untuk menjadi orang yang dan stres, dan mungkin juga kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat kehilangan pengharapan. Dan itulah waktu di mana kita bisa mengalami kekalahan dalam kehidupan kita. Nah, Daud melakukan sesuatu yang berbeda ketika dia tahu keadaan tidak mudah, jiwanya sangat tertekan, sangat terjepit. Suasana semua keadaan sekeliling sepertinya tidak ada yang bisa mensupport. Dia enggak lari kemana-mana, dia enggak cari nasihat manusia yang mungkin kadang-kadang hanya bisa membuat jiwa kita adem sejenak. Tapi dia lari mendekat ke Tuhan. Dia membangun manusia innernya, manusia rohnya, manusia dalamnya, manusia rohnya. Nah, berbahasa roh itu membangun manusia roh kita. Waktu manusia roh kuat, dikatakan Daud itu bisa perintahkan jiwanya. Mazmur 103 ayat 1 berkata, dia berkata seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Dan ayat kedua berkata sama, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Mazmur 42 ayat 5 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharap kepada Allah sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Saudara, jangan sampai kita beri makan jiwa kita waktu kita mengalami sebuah tekanan dalam pergumulan yang sangat hebat. Kita tertekan lalu kita mendengar suara-suara bahwa mana Allahmu, kamu udah ditinggalkan, kamu gak berguna, dan banyak sekali hal yang kita bisa alami di saat-saat di dalam kita mengalami goncangan. Nah, saat itulah Daud memutuskan untuk dia berlari datang kepada Tuhan. Dia menguatkan manusia rohnya. Kata menguatkan kepercayaan adalah menguatkan iman. Iman itu manusia roh. Nah, salah satu cara menguatkan manusia roh, saya tahu adalah berbahasa roh. Semakin saya berbahasa roh, saya merasa roh saya itu semakin dibangun kuat, semakin itu diberi makan, maka dia semakin kuat. Dan bukan lagi hidupku didikte oleh jiwa saya, tapi roh akan bangkit dan memerintahkan kepada jiwa. Untuk jiwa, kamu gak boleh menjadi putus asa. Jiwa, kenapa kamu tertekan? Nah, banyak sekali orang Kristen yang dia gak punya kekuatan rohani. Hidupnya itu dipengaruhi oleh jiwanya, didikte oleh jiwanya. Waktu dia ngalami sesuatu, maka jiwanya yang menjadi dominan. Disitulah saya melihat ada banyak orang Kristen yang mengalami kekalahan, putus asa, bahkan ada banyak yang mau akhiri hidup. Daud tidak seperti itu, dia bisa bangkit. Dia tidak kemana-mana, dia putuskan untuk dia menguatkan kepercayaannya. Dia masuk ke satu area namanya, dia pakai minta baju efod, baju doa. Dia berdoa, dia membangun manusia rohnya. Iya, dan ketika dia bangun manusia rohnya, maka manusia rohnya kuat, bisa perintahkan keadaan jiwanya yang tertekan, jiwa yang lemah, dan dia punya sebuah kekuatan untuk bisa bangkit. Dan bukan cuma itu di bagian B-nya, kita mau melihat bagaimana ketika dia punya kekuatan manusia rohnya, maka dia bisa mendengarkan suara Tuhan.
1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, di bagian ini, di bagian B, tadi pertama Daud bisa bangkit, rohnya kuat, dia bisa perintahkan jiwanya jadi tenang, jadi tidak tertekan. Dan yang bagian B saya mau katakan bahwa waktu kita punya kekuatan manusia roh kita, maka kita dengan jelas bisa mendengar suara Tuhan. Jiwa kita itu banyak kebisingan ya, ada masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan begitu banyak suara-suara dari jiwa kita atau dari dunia yang seringkali itu membuat kita kacau dan kita gak bisa membuat keputusan-keputusan yang baik. Waktu kita di persimpangan jalan, harus kemana, haruskah kita kerja di mana, sekolah di mana, gereja kita harus keluar apa, kita harus masuk ke gereja mana dan kita harus melayani di mana. Itu semua dibutuhkan untuk kita mendengar suara Tuhan. Nah, apalagi waktu kita sedang mengalami pergumulan, tantangan yang besar. Tentang penyakit, tentang pekerjaan, tentang masalah keluarga dan sebagainya. Kita butuh mendengar. Karena mendengar itu yang membuat kita mengalami kemenangan. Nah, saya mau katakan Daud ketika dia bisa tenangkan jiwanya yang dia alami. Dia bisa dengan clear mendengarkan suara Tuhan berbicara. Daud bertanya dan dia berkata, dia tanya gini, akankah aku kejar rombolan itu dan dapatkah mereka susul? Dan dia berfirman, dia dengar suara Tuhan, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, kalau Anda lihat ending bagaimana ketika Daud mendengar suara Tuhan, dia ngalami benar kemenangan yang luar biasa. Semua yang diambil oleh musuh itu dibawa kembali, tidak satu pun yang terhilang. Dari keluarganya, dari besar kecil, semua bagian, bahkan rakyat juga, itu enggak ada yang kehilangan, semuanya kembali. Luar biasa ya. Saya yakin kekuatan manusia roh kita waktu kita bangun itu membuat kita bisa peka, sensitif dengan suara Tuhan. Kita bisa dapat begitu banyak hal yang kita gak pernah bisa alami sebelumnya. Sekarang kita lihat bedanya Saul. Saul juga mengalami tekanan di dalam satu cerita. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 7. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu maka takutlah ia. Sama kan, dan hatinya sangat gemetar. Oh tadi Daud sangat terjepit, Daud juga sangat takut, saya tahu. Dan dikatakan ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sangat memiliki arwah, maka hendak pergi kepadanya, minta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ini yang kita belajar tentang satunya lagi Saul. Saul mengalami gak mudah, dia sangat ketakutan ketika tentara Filistin begitu datang banyaknya dan dikatakan hari itu Saul bertanya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab baik lewat mimpi, lewat urim maupun lewat nabi. Kenapa? Hubungan antara Saul dan Tuhan itu terputus. Tuhan sudah undur dari Tuhan. Nah yang mestinya dilakukan oleh Saul adalah seperti Daud, dia mesti memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dia datanglah mencari Tuhan, dia bangun manusia rohnya yang selama ini mungkin dia abaikan. Dia kehilangan arah, dia kehilangan suara Tuhan, dia kehilangan dan putus asa, dan ending daripada seorang Saul sangat menyedihkan, sangat mengenaskan. Dia tidak mengalami kemenangan tapi sebaliknya dia mengalami kekalahan, mati secara tragis. Nah saya mau kita sama-sama hari ini putuskan, seperti Daud memutuskan untuk kita benar membangun manusia rohani kita. Datanglah mencari Tuhan setiap hari, buat disiplin rohani dengan Anda berdoa, berpuasa, berdoa, memuji, menyembah, baca firman, itu baik. Tapi saya mau katakan ada satu poin yang pagi ini saya mau Anda harus lakukan dengan sangat sungguh-sungguh, yaitu berbahasa roh. Karena dengan berbahasa roh adalah salah satu cara untuk kita membangun manusia rohani kita. Manusia rohani kita yang mestinya kecil jadi manusia rohani supernatural. Kita menjadi orang yang bisa benar mengakses begitu banyak kekayaan rohani dan kita bisa mengalami banyak kemenangan di dalam waktu kita melakukan. Tunggu apa lagi? Kita buat komitmen ya.
Saya minta Anda ambil komitmen, disiplin rohani Anda untuk kita setiap hari. Mungkin mulai dari 10 menit. Anda mulai, kalau Anda berkata, aku belum bisa 1 jam. Iya, mulailah berbahasa roh 10 menit. Lalu kalau Anda belum bisa lagi nambah, Anda tambah, lama-lama Anda menjadi orang yang sangat suka. Kita bisa mengambil waktu berdoa, berbahasa roh, dan berjam-jam kita lakukan itu tanpa terasa. Dan itulah kita akan melihat bagaimana kekuatan manusia, roh kita itu menjadi sebuah titik untuk kita menjadi orang Kristen yang kuat. Dan ada banyak orang bahkan bisa diberkati lewat apa yang kita doakan, lewat apa yang kita sedang lakukan ketika melayani mereka. Mari kita datang pada Tuhan pagi ini, kita siapkan diri kita mau mengubah disiplin rohani kita hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang cari Tuhan. Makasih Tuhan. Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami. mengalirlah. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami. Mengalirlah Sekali lagi Roh Kudus sekarang. penuhi kami. Isi manusia roh kita siang ini. Roh Kudus Isi manusia roh kami pagi ini ya Roh. penuhi, Onaramaya siagana Roh ranaramu. Yesus urapi, jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati yang sedang keras, hati yang sedang sulit berdoa. Mari kita berdoa menyembah Dia. Ina ramaya siagana rama rama nara ramaya. Ina ramaya siagana rana rana ramo. Ina rana rana rana. Ina rana 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 ramaya. Ina rana rana ramo. Konaramaya siagana rama rama nama rana ramo. Inara nara 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 namo. Iyana ramaya siagana rama rama namo. Inara nara ramo. Inara nara namo. Konaramaya siagana rana ramo. Konarahabaya siagana rahabaya siagana rahabaya si.
Konarabaya siakanara, ada banyak orang mati secara rohani. Ada banyak orang sulit berdoa, ada banyak orang sudah tidak bisa download semua kekayaan surga. Karena apa? Dia tidak membangun manusia rohnya, dia nggak berbahasa roh dengan disiplin. Itulah yang menjadi waktu stagnasi buat orang Kristen. Hari ini kembali, biar engkau punya gairah berdoa, karena kunci doa, berbahasa roh adalah kunci doa. Untuk engkau bisa berhubungan dengan Tuhan, rahasia yang ada di surga akan disingkapkan ketika Anda mulai banyak-banyak berbahasa roh, banyak-banyak datang berbahasa roh mencari Tuhan. Dan yang kedua, saya merasakan ada banyak orang di persimpangan jalan dalam keadaan waktu-waktu yang sangat sulit seperti Daud. Dia harus buat keputusan. Orang yang sangat mengalami masalah tekanan, putus asa karena masalah kehidupan, mungkin ada yang dalam keadaan keluarga yang mungkin sedang dalam kondisi yang sangat buruk, atau pekerjaan Anda, keuangan Anda, dan atau pelayanan. Hari ini saya mau katakan, Daud tidak membiarkan dirinya didikte oleh jiwanya yang sedang tertekan. Dia bangkit menguatkan manusia rohnya. Dan ketika manusia rohnya bangkit jadi kuat, dia perintahkan manusia jiwanya jadi tenang, jangan gelisah. Dan ketika jiwanya bisa diperintahkan, Daud bisa mendengar dengan jelas suara Tuhan dengan clear. Dia tanya, saya harus bagaimana Tuhan? Dan Tuhan berkata, kamu kejar, kamu bisa susul gerombolan itu. Kamu bisa memenangkan peperangan ini. Demikian pagi ini saya mau berkata pada setiap kita, ini bulan menjadi bulan kemenangan buat kita. Apapun yang musuh telah ambil dari hidup kita akan dikembalikan. Tidak satu pun yang hilang. Orang percaya, orang Kristen itu harus punya iman. Apapun yang terhilang, Tuhan bisa kembalikan. Kalau kita tidak menjadi putus asa, kalau kita tidak didikte oleh keadaan, tapi kita percaya. Kita didikte oleh suara Tuhan. Suara Tuhan yang mengarahkan jalan pada kita ke kemenangan. Dan dengan itu saya percaya Anda harus menjadi orang yang tahu bagaimana membangun manusia roh. Masuklah kembali untuk membangun kekuatan rohanimu. Berbahasa roh, bangun disiplin rohani hari ini. Kembali pada Tuhan, aku berdoa pada orang yang sedang putus asa hari ini, pagi ini. Yang sedang mengalami konflik, kesulitan, tekanan, putus asa yang sangat kuat. Rasanya mau diapain ya Tuhan, udah gak bisa apa-apa. Semuanya udah ada jalan ya Tuhan. Tapi Daud, dia mengambil jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Dia mengambil jalan mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk membangun manusia rohnya, inner man-nya. Dan salah satu caranya yang itu saya katakan adalah datang, menyembah, berdoa, berbahasa roh, berpuasa. Tapi lakukan hari ini lebih sering Anda berbahasa roh. Bahasa roh itu sangat powerful, senjata untuk kita memenangkan begitu banyak peperangan yang kita belum bisa menangkan sebelumnya. Itu doa yang sangat powerful. Itu adalah salah kunci untuk membangun kekuatan di dalam kita. Dan dengan impian saya yakin, maka apa yang Anda rindukan menjadi waktu-waktu di mana kita akan mengambil kembali semua hal-hal yang hari ini sedang musuh ambil dari hidup kita. Kuasa kegelapan mencuri, datang ingin mencuri, membunuh, memisahkan. Tapi Tuhan ingin datang memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Jadilah kuat orang Kristen dan bangunlah manusia rohani kita. Disiplinkan diri Anda berbahasa roh mulai dari 10 menit, lalu mulai tambah 20 menit, 30 menit, lalu 1 jam. Dan berjam-jam ketika Anda lakukan akan melihat Anda menjadi seorang manusia supernatural yang bisa mengalami begitu banyak kemenangan demi kemenangan. God bless you. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa buat doa pagi ini. Kau memberkati setiap kami, memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. God bless you, sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan berkati.